Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, anak-anakku kelas 10 SMK Yapi Wonosari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang indah ini kita bisa bertatap muka walau dengan secara online, tentunya dalam rangkaian kegiatan PLS. Saya yakin kalian semua tahu apa toh itu PLS. PLS atau sering disebut pengenalan lingkungan sekolah, di mana para siswa baru atau peserta didik baru itu agar mudah cepat beradaptasi dengan lingkungan yang baru, yaitu sekolah yang baru, di mana kalian semua sekolah di SMK Yapi Wonosari. Sebelum saya berbicara panjang lebar, tentunya akan lebih baik saya memperkenalkan diri dulu pada kalian semua. Nama saya Setio Agus Nugroho. Di sini saya akan mendampingi kalian selama 3 sampai 4 tahun ke depan, khusus untuk yang jurusan Teknik Otomasi Industri. Tentunya dalam hubungannya dengan semua aktivitas kesiswaan, karena di sini saya menjabat sebagai wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait atau hubungannya dengan tata tertib siswa atau peserta didik SMK Yapi Wonosari. Nah, namun sebelumnya perlu saya kenalkan pada kalian bahwa di SMK Yapi Wonosari itu ada yel-yel. Nah, yel-yel ini tentunya sebagai pemompa semangat atau pendongkrak semangat atau motivasi kita semua untuk bisa tetap bersatu, yaitu dalam wadah SMK Yapi Wonosari. Nah, oleh sebab itu yel-yel ini semua harus bisa. Nah, oleh sebab itu akan saya dengungkan, dan semua nanti setelah besok kita sudah new normal atau sudah aktivitas kembali normal, maka pada setiap kesempatan, terutama pada setiap apel, yel-yel ini selalu kita dengungkan bersama-sama. Oke, dengarkan baik-baik, kalau perlu dicatat kemudian dihafalkan. Ayo mari monggo, ayo kita satukan niat. Ayo mari monggo, ayo kita bulatkan tekad. Berkarakter budaya iman Islam tentunya bagi kita generasi muda. Berkarakter budaya iman Islam tentunya SMK Yapi pastikan jaya. SMK Yapi hebat, bisa, jaya. Seperti itu yel-yel yang setiap pagi tentunya selama kalian belajar atau menempuh pendidikan di SMK Yapi Wonosari ini akan kita dengungkan secara bersama-sama, baik itu siswa, guru maupun yang lainnya. Selanjutnya langsung ke pokok bahasan, di mana dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hubungannya dengan tata tertib peserta didik SMK Yapi Wonosari. Nah, ini selama 3 tahun atau 4 tahun ke depan ini Anda harus patuhi semua. Oke, secara garis besar tata tertib bagi peserta didik SMK Yapi Wonosari ini terbagi dalam 7 bagian pokok atau 7 hal, dan seluruh peserta didik ini harus mentaati. Yang pertama yaitu datang di sekolah sebelum pukul 7 dan pulang sesuai dengan jadwal. Sebelum pukul 7 artinya ketika Anda datang di SMK Yapi itu setelah pukul 7 atau sesudah pukul 7, entah itu 7 lebih semenit, itu tentunya Anda sudah dikatakan terlambat. Nah, sebelum Anda memasuki area SMK Yapi atau kampus, karena kebetulan parkir untuk siswa
itu berada di luar kampus SMK IAPI, namun jaraknya cukup dekat, yaitu di sebelah utara kampus SMK IAPI Wonosari. Nah, setelah Anda memarkirkan sepeda motor kalian, kalian langsung jalan lewat gerbang belakang menuju atau masuk kampus SMK IAPI Wonosari. Nah, itu. Kemudian untuk pulangnya itu sesuai jadwal yang ada atau sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Ya, di mana di SMK IAPI ini sudah menerapkan 5 hari masuk sekolah. Ya, jadi hari Senin sampai dengan hari Jumat. Masuk pukul 7 atau mulai pembelajaran itu pukul 7, kemudian pulang itu setelah asar, sholat asar berjamaah. Seperti itu. Nah, dan itu harus ditaati. Ketika kalian keluar sekolah sebelum jadwal sesuai yang sudah ditentukan, berarti Anda dianggap bolos jika itu tanpa izin dari guru atau petugas piket. Selanjutnya, yang kedua, seluruh siswa itu wajib mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah seperti kegiatan belajar, apel, upacara, dan kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan atau dilaksanakan oleh pihak sekolah. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan OSIS. Nah, pada setiap tahun kan biasanya OSIS itu ada satu kegiatan, misalkan ada kelas meeting ataupun segala sesuatunya yang kaitannya masih dengan sekolah, maka semua siswa wajib berpartisipasi. Nah, kalau tidak, otomatis kalian tentu sudah melanggar tata tertib sekolah. Yang ketiga, siswa wajib berseragam atau berpakaian sesuai dengan ketentuan, di mana ketentuannya sudah kita atur sedemikian rupa. Yang pertama, untuk hari Senin dan Selasa, siswa wajib mengenakan seragam SMK secara umum atau nasional, yaitu atasan putih, kemudian bawahan abu-abu, yang tentunya harus lengkap dengan atribut termasuk dasi, dan khusus ketika pelaksanaan upacara bendera semua wajib mengenakan topi, yang tentunya adalah topi sekolah, bukan topi untuk kalian misalkan bermain dan lain sebagainya. Jadi untuk upacara bendera itu wajib memakai topi. Nah, bagaimana dengan pelaksanaan apel? Nah, untuk apel itu tidak diperkenankan memakai topi. Nah, jadi topi hanya digunakan ketika pelaksanaan upacara bendera. Kemudian untuk hari Rabu. Nah, hari Rabu semua siswa wajib mengenakan seragam khusus, di mana di SMK IAPI ini seragam khususnya itu berwarna hijau, atasan hijau muda dan bawahnya adalah hijau tua. Dan ini mungkin satu-satunya seragam yang berbeda di Gunung Kidul. Ya, identik dengan sekolah kita yang bernaung di bawah naungan Nahdlatul Ulama, identik dengan warna kehijau-hijauan. Nah, oleh sebab itu maka seragam khususnya itu adalah seragam yang warnanya hijau. Nah, pada saat pemakaiannya tentunya dilengkapi dengan dasi yang juga berwarna hijau seperti warna celana. Itu untuk hari Rabu. Nah, kemudian hari Kamis. Hari Kamis atasan mengenakan baju batik. Kemudian bawahan yang berupa celana atau rok, namun bukan celana atau rok yang berbahan dasar jeans. Ya, jadi
jangan yang berbahan dasar jin. Ya. Untuk celana nanti akan mengenakan celana yang kalian pakai di hari Rabu. Jadi celana atau rok, pakaian atau seragam khusus itu nanti yang Anda kenakan untuk bawahan batik yang digunakan hari Kamis. Jadi saya ulangi, untuk hari Kamis itu mengenakan seragam batik untuk bajunya, kemudian bawahannya itu rok atau celana panjang yang dikenakan pada hari Rabu. Jadi celana panjang yang berwarna hijau. Jadi biar semuanya seragam terlihat rapi. Kemudian hari Jumat. Nah, untuk hari Jumat ini biasanya kan hari Jumat itu identik dengan pramuka. Nah, oleh sebab itu, maka untuk seragam hari Jumat, semua siswa ini mengenakan seragam pramuka. Kemudian untuk atribut pramuka khusus untuk kelas 10, karena kelas 11 dan kelas 12 ini tidak ada kegiatan pramuka, maka khusus untuk kelas 10 pada saat sesi pramuka yang nanti akan dimasukkan dalam kegiatan intrakurikuler. Jadi mulai tahun ini pramuka dimasukkan dalam kegiatan intrakurikuler, include dalam pembelajaran. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang mana pramuka itu adalah kegiatan ekstrakurikuler. Nah, untuk tahun ini, mulai tahun ini, pramuka masuk atau include ke dalam pembelajaran intrakurikuler. Nah, pada saat kegiatan pramuka itulah nanti atribut pramuka lengkap khusus untuk kelas 10 ini wajib dikenakan. Namun di luar jam pramuka, misalkan hari Jumat pas pembelajaran seperti biasa, nah ini untuk atribut bisa tidak dikenakan. Nah, dan harus dikenakan ketika pada saat pelajaran pramuka. Nah, ini kaitannya dengan seragam pramuka untuk hari Jumat. Nah, selain itu ada juga pakaian atau barangkali adalah seragam, ya bukan seragam tapi pakaian yang tentu nanti akan dikenakan walau tidak secara rutin. Namun demikian ada waktu-waktu tertentu yang kalian nanti akan mengenakan seragam yang bukan abu-abu atau mungkin bukan seragam khusus, bukan seragam batik. Nah, seperti yang di poin E ini, setiap tanggal 22 pada setiap bulannya pasti akan bertemu tanggal 22. Ini untuk siswa laki-laki ini memakai baju koko dan bersarung. Sedangkan untuk siswa perempuan ini mengenakan busana muslim, menyesuaikan dan diusahakan untuk atasannya itu putih. Kemudian bawahannya sarungnya itu yang gelap. Nah, khusus untuk siswa putri ya menyesuaikan ya. Untuk seragam busana muslimnya yang penting rapi, sopan, dan yang namanya busana muslim ya tentunya tidak boleh yang beraneka macam model seperti model pensil dan lain sebagainya. Nah, ini khusus setiap tanggal 22. Mengapa setiap tanggal 22? Ini bertepatan dengan pelaksanaan Hari Santri Nasional. Ini jatuh pada tanggal 22. Nah, kemudian ini sesuai dengan surat edaran dari Gubernur DIY, yaitu bahwa setiap hari Kamis Pahing, kalau di Jawa itu selapan dino pisan, pasti akan bertemu hari Kamis Pahing. Nah, itu harus mengenakan busana Jawa gagrak
Yogyakarta. Ya, busana Jawa Gagrak Yogyakarta. Diusahakan lengkap, seperti halnya kalau yang laki-laki, karena di situ ada ubur rampenya seperti halnya aksesoris keris. Nah, itu diusahakan dikenakan, walau sifatnya tidak wajib. Tapi kalau memang ada, nah itu sebaiknya dikenakan. Tapi kalau busananya itu wajib mengenakan. Ini aksesorisnya, kalau aksesorisnya itu sifatnya sunnah. Yang namanya sunnah tentunya lebih baik dilaksanakan. Tapi bila mana tidak ya, yang penting busananya busana adat Jawa Gagrak Yogyakarta. Ini sesuai dengan peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana tidak hanya sekolah tapi semua instansi pada hari Kamis Pahing itu mengenakan busana Jawa. Nah, kemudian untuk di SMK kita, SMK Yapi Wonosari, untuk pengenaan busana Jawa ini hanya 70 hari sekali, artinya tidak setiap bulan ya. Dan nanti akan kita informasikan untuk mengingatkan kalian biar semuanya tidak lupa. Biasanya kami akan menginformasikan jauh-jauh hari sebelumnya. Misalkan besok hari Kamis Pahing itu mengenakan seragam atau busana Jawa, biasanya pada saat apel di hari entah itu pas hari Senin atau Selasa. Jadi 2 atau 3 hari sebelumnya itu akan kita umumkan. Tentunya untuk mengingatkan kalian biar semuanya nanti bisa mengenakan busana adat Jawa. Nah, tadi kaitannya dengan seragam. Nah, kemudian selanjutnya tata tertib SMK Yapi khususnya untuk siswa SMK Yapi Wonosari yaitu berpenampilan rapi. Orang Jawa mengatakan ajining rogo gumantung saka busana. Nah, jadi ketika seseorang menilai terhadap kalian atau penilaian seseorang terhadap kalian itu ada kalanya menitik beratkan pada penampilan kalian. Kalau kalian terlihat rapi, tentu orang lain akan menilai, oh, bocah kae atau anak itu insya Allah anak yang baik. Tapi dengan penampilan yang nek cara wong Jawa niki sak-sake, ura-uraan, tentunya penilaian seseorang juga akan lain. Nah, oleh sebab itu untuk siswa SMK Yapi itu wajib berpenampilan rapi. Nah, yang pertama siswa laki-laki itu rambut harus dipotong pendek atau cepat dan rapi atau proporsional dengan ukuran maksimal itu 321. 3 untuk atas, rambut yang bagian atas, kemudian 2 itu untuk bagian samping, kemudian yang bagian bawah ini bisa 1. Nah, ini proporsional. Jangan kemudian atasnya itu 3, kemudian yang belakang atau yang samping itu 0. Nah, ini tidak proporsional. Nanti akan terlihat seperti, mohon maaf ya, kalau orang Jawa itu kaya nyunggi letrong. Nah, seperti itu. Jadi yang atas itu kandel, terus yang bawah itu tipis, bahkan hanya terlihat kulit kepalanya saja. Nah, itu seperti halnya nyunggi kotoran sapi tadi, nyunggi letong. Nah, ini jangan sampai. Nah, kemudian untuk yang cewek atau yang putri, nah, apakah putri rambutnya juga harus dipotong? Ya tidak. Tapi karena putri ini memakai jilbab, nah oleh sebab itu biar rambut itu tidak terlihat dan jangan sampai terlihat, maka untuk yang putri ini wajib mengenakan dalaman jilbab atau ciput, ya, dalaman jilbab atau ciput. Nah, ini gunanya biar jilbab Anda kesannya ini rapi, kemudian rambut kalian juga bisa terkondisikan sehingga tidak keluar seperti itu.
Nah, kemudian juga baik yang laki-laki maupun yang perempuan, usahakan rambut jangan diusahakan, tapi ini harus ya, harus rambut tidak boleh dicat atau disemir, terutama yang cowok, karena yang langsung terlihat itu kan pada saat sekolah tentunya itu kan yang cowok. Nah, mohon maaf kalau nanti terlihat dicemir atau mungkin diwarnai, ya mohon maaf nanti tim dari kesiswaan akan menindaklanjuti, biasanya akan dipotong seperti itu. Nah, oleh sebab itu maka terkait dengan rambut tolong untuk bisa dikondisikan sedemikian rupa sesuai dengan aturan yang berlaku di SMK Yapi Wonosari. Kemudian tidak diperbolehkan memakai celana ketat. Nah, celana ketat model pensil atau mungkin kalau yang cewek ya rok ketat. Nah, sekarang kan trennya sedang seperti itu. Tapi yang namanya sekolah itu bukan tempat untuk fashion. Sekolah itu adalah tempat untuk menuntut ilmu. Nah, oleh sebab itu maka celana tidak boleh yang bermodel neko-neko, aneh-aneh, model pensil atau barangkali sampai digambari, kemudian disobek-sobek seperti itu jangan, ditemplei tensoplas ya. Itu untuk bisa dihindari. Nah, ini kaitannya dengan penampilan tadi. Ya, jadi kalian harus rapi. Ya. Karena di sini selain dididik dalam hal ilmu pengetahuan, juga dididik dalam hal personalisasi kalian sendiri. Jadi biar kalian itu ke depan nanti terlihat oleh orang lain itu sebagai seseorang yang rapi, ya, yang berwibawa seperti itu. Nah, pakaian atau penampilan ini sangat penting sekali. Kemudian selanjutnya memakai atau memasang atribut seragam sekolah lengkap, mulai dari bed OSIS, lokasi, jurusan, ya, dan lain sebagainya. Kecuali yang hari Kamis, karena Kamis itu seragamnya batik, jadi ya tidak ada atribut. Ya, tidak ada, selama ini belum ada atribut untuk yang batik. Kemudian memakai ikat pinggang atau sabuk yang berwarna hitam. Ya, tentunya yang sudah diberikan oleh sekolah, karena semua siswa SMK Yapi itu sudah diberikan sabuk. Bila mana rusak atau hilang, ya, bisa menghubungi ke bagian kesiswaan, nanti akan diarahkan ke bagian bendahara untuk bisa membeli sabuk. Atau barangkali yang punya ukuran badan yang jumbo ya, yang size, bila mana sabuknya itu tidak muat, ya. Nah, ini boleh mengenakan sabuk yang sekiranya itu bisa enak dipakai sesuai dengan ukuran tubuhnya, namun dengan catatan sabuk yang berwarna hitam, ya, dan jangan ada aksesoris yang lain yang tentunya biasanya bisa membahayakan, misalkan seperti sabuk yang model Gasper itu. Itu kan kadang ada logamnya yang besar, nah bisa-bisa nanti malah melukai bagian perut Anda. Oleh sebab itu jangan sampai. Ya. Akan lebih aman ketika Anda mengenakan sabuk yang sudah diberikan oleh sekolah. Kemudian baju itu harus dimasukkan ke dalam celana. Artinya lebokan nek cara wong Jawane. Ya. Kecuali yang batik tadi, kalau batik kan nek dilebokke malah ora apik. Nah, oleh sebab itu ketika mengenakan seragam selain seragam batik atau nanti koko, nah ini seragam-seragam itu harus dimasukkan. Untuk bajunya dimasukkan ke dalam celana. Kemudian memakai sepatu yang bertali, ya,
memakai sepatu bertali, kecuali nanti pada hari atau pada saat mengenakan busana Jawa. Nah itu silahkan menyesuaikan, tidak harus sepatu bertali, tapi ketika mengenakan busana Jawa itu memang harusnya idealnya itu memakai slop. Nah itu silahkan, tapi jangan sandal jepit ya, sandal jepit, tapi yang model slop lah, yang model slop. Atau misalkan kepepetnya sandal gunung, nah itu boleh malahan pada saat pas busana Jawa atau pada saat pas mengenakan baju koko dan sarung. Nah itu, tapi juga lebih baik ketika kalian mengenakan sepatu bertali, walaupun itu hukumnya tidak wajib. Silahkan menyesuaikan saja, yang penting jangan sandal jepit. Ini untuk sepatu atau perlengkapan seragam yang tentunya kalian semua bisa menyesuaikan, karena saya yakin kalian semua tahu fashion. Nek nganggo iki matching apa ora dan lain sebagainya, silahkan. Kemudian untuk sepatu ini, usahakan yang punya warna dasar hitam ya, yang warna dasar hitam, artinya warna yang mendominasi itu hitam. Misalkan ada sedikit yang warna putih atau yang lain ya boleh, yang penting yang mendominasi hitam ya. Seperti itu untuk sepatu. Nah kemudian yang kelima, ini adalah larangan atau di lingkungan sekolah siswa itu dilarang: A. Memakai atribut lain selain atribut sekolah serta aksesoris yang berlebihan. Contoh seperti awal tadi topi. Ketika di lingkungan sekolah jangan mengenakan topi selain topi sekolah, kecuali nanti kalian mungkin sudah mau pulang ya, sudah keluar dari sekolah, nah itu silahkan boleh. Misalkan topi grup Vespa atau mungkin grup apalah, nah itu monggo. Tapi selama di sekolah, topi ya topi sekolah, atau atribut-atribut yang dikenakan adalah atribut-atribut sekolah. Kemudian tidak perlu mengenakan aksesoris yang berlebihan. Biasanya yang siswa yang perempuan gandeng wingi sore bar ditukokke gelang terus dipakai nganti ngerempiong. Nah ini tentunya akan menarik perhatian yang lain dan bahkan bisa juga menarik perhatian orang lain untuk berbuat jahat. Nah oleh sebab itu ketika ke sekolah itu tidak perlu memakai aksesoris yang berlebihan. Ya yang sakwajarnya saja, sewajarnya. Atau orang Jawa mengatakan sak madya wae, ora usah neko-neko. Kemudian untuk siswa laki-laki ini tidak boleh bertindik ya, bertindik, juga bertato, baik itu tato yang sifatnya itu hanya 2 minggu, 3 minggu, apalagi sampai yang permanen, nah itu tidak boleh. Ini nanti ketika itu Anda lakukan ini sudah fatal. Nah, oleh sebab itu jangan sampai untuk anak-anak saya, terutama yang sekarang baru kelas 10 ini bertindik. Ini yang untuk yang laki-laki ya, bertindik, bertato, ini jangan sampai. Kemudian ini mengaktifkan handphone, MP3 dan atau sejenisnya, kecuali memang untuk kegiatan pembelajaran. Misalkan guru menginstruksikan ya silakan sekarang browsing lewat HP lah, itu boleh silakan. Tapi ketika guru tidak menginstruksikan ya HP ataupun MP3 dan sejenisnya untuk bisa di nonaktifkan, ya minimal ya di silent lah, sehingga nanti tidak mengganggu pelajaran. Nah, ini khusus untuk HP seperti itu. Nah, kebetulan di SMK YAPI Wonosari ini tidak menerapkan siswa tidak boleh membawa HP. Ya, tapi siswa boleh membawa HP. Namun demikian ya untuk penggunaannya ini diatur sedemikian rupa.
Karena zaman sekarang HP ini kan sangat penting sekali. Apalagi di era era corona ini HP menjadi satu-satunya alat atau salah satu alat yang digunakan untuk pembelajaran secara daring. Nah, oleh sebab itu kita tidak memperbolehkan, atau dalam hal ini di SMK YAPI ini diperbolehkan untuk membawa HP, karena tentunya ya akan banyak sekali sebenarnya manfaatnya juga untuk pembelajaran. Yang penting dalam penggunaannya ya sesuai dengan aturan, seperti itu. Selanjutnya, di lingkungan sekolah, siswa juga dilarang membawa dan atau merokok, terutama yang laki-laki, walaupun yang perempuan juga ada juga. Insya Allah kalau yang siswa-siswa SMK YAPI tidak ada yang perempuan yang merokok, nah, terutama yang siswa laki-laki. Ya. Sekolah itu tidak melarang kalian itu merokok, tapi hanya mengatur kapan dan di tempat mana kalian boleh merokok. Nah, kalau di lingkungan sekolah, nah itu dilarang merokok, membawa atau bahkan merokok. Tapi kalau sudah mungkin di rumah dengan orang tua, apalagi orang tuanya sudah mengizinkan, lah itu monggo. Tapi kalau bisa itu jangan dulu merokok atau tidak perlu merokok. Toh juga merokok itu lebih banyak mudorotnya ya daripada manfaat yang didapatkan. Ya. Oleh sebab itu untuk anak-anakku sekalian, para siswa SMK YAPI Wonosari, terutama yang siswa baru ini, siswa kelas 10 yang sudah terlanjur menjadi perokok yang berat, ya mohon maaf harus empan papan, ngerti panggonan. Ya, kalau di sekolahan itu tidak diperkenankan. Kalau nanti kalian ketahuan merokok, tentunya di tim kesiswaan itu akan menindaklanjuti seperti itu. Selanjutnya, siswa dilarang membawa sajam atau senjata tajam atau bahkan senjata api. Ya. Senapan, pistol. Jadi di sekolah jangan membawa senjata tajam. Bagaimana dengan cutter, Pak? Nah, cutter itu kalau manfaat atau kalau penggunaannya itu hanya untuk meraut pensil, ya silakan. Ya, itu boleh. Tapi yang namanya senjata tajam itu misalkan parang, golok, ya, celurit, itu dilarang. Kecuali barangkali nanti ada instruksi, misalkan besok kerja bakti, semua siswa wajib membawa sabit atau mungkin gatol, lah itu silakan. Tapi ketika tidak ada instruksi ya tidak usah sekolah kok nggone arit, pemeneh celurit, tidak perlu. Tuh. Kemudian selanjutnya siswa dilarang berkelahi, mencuri, dan tentunya merusak fasilitas sekolah. Kita di sini ini adalah ibaratnya sekeluarga. Jangan sampai satu keluarga itu terus berkelahi, jutraan dan lain sebagainya. Tidak ada manfaatnya. Apalagi kita di sini ini akan bersama-sama selama, kalau teman sekelas itu tentunya selama 3 atau 4 tahun. Ya. Kalau mungkin kakak kelas ya sisa berapa tahun. Nah, itu jadi selalu dijaga kerukunan, kebersamaan. Kerukunan, kebersamaan selalu dijaga. Jangan sampai ada yang berkelahi hanya gara-gara hal yang sepele. Misalkan karena kalian ya cah nom, biasanya rebutan cewek atau mungkin rebutan cowok, terus sampai berkelahi. Jangan sampai seperti itu. Nah, oleh sebab itu hindari perkelahian. Jadi jangan sampai mencuri atau mengambil hak orang lain, walaupun hanya ballpoint atau mungkin penghapus. Ya, jangan sampai.
Kalian sekolah itu tentunya sudah difasilitasi oleh orang tua kalian. Iki nggo tuku buku, iki nggo tuku pulpen dan lain sebagainya. Jangan sampai di sekolah senengane njipuki barang liyan atau milik orang lain, walaupun itu hanya sekedar pulpoin ya, atau pensil. Jangan sampai. Nah, lebih baik bilang, nek wong Jawa ya nembung, wong Jawa kira kari jawabe atau kari tembunge. Misalkan kamu bilang baik-baik, insya Allah teman kamu ya akan menanggapi dengan baik ya, itu. Kemudian jangan sampai juga merusak fasilitas sekolah, ngorek-orek meja. Itu sudah sama halnya merusak fasilitas sekolah. Melempar-lempar kursi, gebrak-gebrak meja, kotean, itu sudah menjurus ke arah merusak fasilitas sekolah. Nah, oleh sebab itu, sebagai seseorang yang tentunya memiliki ilmu atau berpendidikan, hindari semua itu. Kita rawat bersama-sama. Apa yang ada di lingkungan sekolah atau mungkin di dalam kelas kita, itu mari kita rawat bersama-sama. Jam dinding, meja, ya, kipas angin, atau barangkali yang kelas 12 itu AC, ya, mari kita rawat bersama-sama. Nah, ibaratnya itu adalah milik kita bersama. Jadi jangan sampai dirusak hanya untuk kepentingan pribadi. Misalkan kipas tadi gandeng delalah atau barangkali tidak sudah mungkin rusak, tidak bisa menengok ke kanan dan ke kiri, terus akhirnya dikasih ganjel, men iso madhep neng aku kabeh, seperti itu jangan sampai. Nah, oleh sebab itu marilah kita jaga bersama-sama. Ini yang sering terjadi seperti ini. Oleh sebab itu kita tekankan, mari kita bersama-sama untuk bisa menjaga semua fasilitas yang ada, baik itu yang ada di dalam kelas atau di luar kelas. Kemudian ini yang berat ya. Makanya di sini tulisannya itu diberikan tulisan warna merah ya. Yaitu mengonsumsi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peredaran miras serta narkoba. Tidak hanya sekolah, tapi negara saja melarang ini. Apalagi sekolah. Jangan sampai kalian terlibat dengan yang namanya minuman keras dan narkoba, narkotika dan obat-obatan terlarang. Kalau sampai kalian terjerat ke hal-hal atau terjerumus ke hal-hal ini urusannya tidak hanya dengan sekolah, tapi tentunya sudah dengan pihak yang berwajib. Nah, sebagai insan yang berpendidikan, jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang seperti ini. Mengonsumsi, apalagi sampai mengedarkan, menjual dan lain sebagainya. Jangan sampai. Baik yang cewek cowok sekarang sama. Kenyataannya ratu ganja juga ada. Cewek itu atau perempuan. Ya, oleh sebab itu semuanya sekarang tidak boleh itu. Ya. Dilarang keras ini, tidak hanya sekedar dilarang, ini dilarang keras. Mengonsumsi, mengedarkan atau hal-hal yang lain yang berhubungan dengan miras dan narkoba. Karena ini kalau sudah seperti ini sudah berat hukumannya, baik itu di sekolah maupun tentunya di masyarakat dan juga negara. Kemudian selanjutnya membudayakan 4S. Kudu es krem, es tong-tong atau yang lainnya, tapi di sini 4S adalah senyum, salam, sapa dan salaman. Selalu bertersenyum ketika berpapasan dengan teman-teman kamu, dengan bapak ibu guru, ya minimal tersenyum. Syukur mengucapkan salam. Ketika berpapasan dengan bapak ibu guru, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, sugeng sonten dan seterusnya. Ya. Salam, sapa, menyapa. Kemudian S yang terakhir adalah salaman. Nah, namun demikian karena sekarang itu baru
pandemi corona, maka salaman tidak harus berjabat tangan. Lah piye to Pak, ngomong salaman kok tidak harus berjabat tangan? Ya kan ada simbol juga, simbol salaman bisa meletakkan atau menyatukan kedua telapak tangan, kemudian letakkan di depan dada sambil sedikit membungkukkan badan atau menundukkan kepala, itu sudah salaman. Nah, ini pada masa pandemi corona ini salaman digantikan dengan seperti itu. Saya yakin kalian semuanya bisa kalau hanya sekedar menyatukan kedua telapak tangan, kemudian meletakkannya di depan dada, kemudian dilakukan dengan sedikit membungkuk baik itu kepala ataupun badan. Nah, itu sudah salaman. Jadi budayakan 4S: senyum, salam, sapa, dan salaman. Kalau itu semua kita laksanakan, kita lakukan, insya Allah dalam suatu keluarga besar SMK YAPI Wonosari ini akan tercipta yang namanya kerukunan, kedamaian, dan ketentraman luar biasa. Kemudian 7, disiplin dalam pengelolaan kelas. Dan dalam hal ini ada 8K ya, kebersihan, keamanan, keimanan, keindahan, kerindangan, dan lain sebagainya. Saya yakin kalian semua sudah tahu yang namanya 8K itu apa saja. Nah, silakan semuanya nanti dijaga, sing ning jero kelas yo dijaga. K yang pertama kebersihannya, ya. Kemudian K ada juga K yang nomor 1 itu biasanya keimanan. Apalagi sekolah kita adalah sekolah yang yang notabene itu berdasarkan agama ya. YAPI, Yayasan Pendidikan dan Penyiaran Islam. Jadi YAPI ini sekolah yang bernuansakan keagamaan. Nah, jadi keimanan atau keislaman, nah ini dikedepankan. Saling mengingatkan, misalkan jadwalnya sholat duhur berjamaah atau sholat asar berjamaah. Nah, saling mengingatkan, tidak perlu atau tidak harus dari tim kesiswaan ya, saya dengan teman-teman harus ngoprak-oprak, ngoyak-oyak. Kalau bisa ya saling mengingatkan antar teman. Ayo wis wayahe duhur, ayo wayahe ngasar. Kita bersama-sama. Seperti itu. Jadi saling mengingatkan. Karena satu keluarga, ibaratnya kakang, adi, Mbak Yu dan seterusnya, saya saling mengingatkan. Ayo sholat, ayo duhur, ayo ngasar dan lain sebagainya. Jadi seperti itu terkait disiplin dalam pengelolaan kelas tadi. Ya intinya ya marilah bersama-sama ya, kita wujudkan sekolah kita yang harmonis, sekolah kita yang indah, yang rukun, damai, tentram, dan saya yakin semuanya itu bisa. Nah, dari semua hal tadi yang sudah saya sampaikan di depan, tentunya yang namanya ada aturan, ada tata tertib, juga ada sanksinya. Nah, sanksi pelanggaran terhadap tata tertib sekolah ini ada berapa? Ada 4 ya. Yang pertama sanksi lisan, yaitu teguran. Misalkan ada kalian mungkin melakukan satu pelanggaran, baju tidak dimasukkan. Biasanya Bapak Ibu guru menegur. Itu namanya sanksi lisan, ditegur. Tegur sambil dikasih sanksi, yo pusama sih lah, itu sanksi lisan. Silakan nanti ketika kalian diberikan sanksi lisan dikerjakan. Kemudian yang kedua, sanksi tertulis. Ya. Sanksi tertulis. Misalkan membuat surat pernyataan atau mungkin surat pernyataan, kemudian membuat misalkan memberikan tugas, guru memberikan tugas, Mas, gandeng kowe nglanggar aturanku mlebu ning kelasku, mlebu pembelajaranku, kamu tidak mentaati, silahkan sekarang kerjakan ini di perpustakaan. Nek orang rampung kamu tidak boleh ikut pelajaran saya. Itu namanya sanksi tertulis. Jadi melaksanakan tugas dari guru atau mungkin kesiswaan. Kemudian yang ketiga, sanksi pemanggilan orang tua. Nah, biasanya pelanggaran-pelanggaran yang harus orang tua itu tahu. Misalkan bolos, konangan bolos.
Ya, sering tidak masuk tanpa keterangan, bahkan dalam 1 minggu itu mlebune gur ping pindho, sing ping telune alpambuh. Saka ngomah pamite sekolah ning ora tekan sekolahan. Nah, itu perlu pemanggilan orang tua. Ini sanksi yang ketiga, yaitu pemanggilan orang tua. Kemudian yang keempat, ini sanksi yang paling akhir dari seluruh sanksi tadi, yaitu siswa dikembalikan ke orang tua. Yang namanya dikembalikan karena mungkin sekolah sudah tidak bisa mendidik kalian, maka kalian kembali dipasrahkan ke orang tua. Pak Bu, monggo putrane niki pun boten saged kula bina teng sekolahan. Akhirnya dibalekke ning wong tua. Kalau bahasa kasarnya itu dikeluarkan, seperti itu. Nah, itu para siswa sekalian kaitannya dengan tata tertib SMK Yapi Wonosari, terutama tata tertib siswa, dan untuk itu semuanya wajib mentaati, ya. Semua ada sanksinya. Nah, dengan demikian ketika kalian bisa mentaati, insya Allah sekolah kita ini bisa menjadi sekolah yang unggul, karena itu adalah impian kita semua. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi langkah awal atau pedoman Anda dalam berperilaku di SMK Yapi Wonosari. Sekian dan terima kasih. SMK Yapi hebat, bisa, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.